Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, berkat dan perlindungan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan berkat kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Semuanya ini karena kemurahan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Urapi kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam surat Yudas pasal 1. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali kepada renungan ini. Saya akan membacakan Yudas 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Kristus mendapatkan suatu tugas untuk mempertahankan iman yang kita sudah terima melalui pemberitaan Injil. Iman itu berbicara dua hal, yaitu pertama, kepercayaan kita akan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kata berjuang dalam ayat ini disebutkan dalam bahasa Yunani dengan kata epagonisomai, yang berarti suatu pertempuran yang harus diikuti oleh setiap orang percaya yang setia untuk mempertahankan imannya. Selain pertempuran, kata epagonisomai berbicara juga mengenai pergumulan, penderitaan, dan tekanan yang besar. Jadi ini bukan perkara main-main, saudara. Beriman kepada Kristus berarti bahwa kita harus siap untuk berjuang dengan setia dan sungguh-sungguh tanpa menyerah. Kita harus dengan segenap hati dan kekuatan mempertahankan iman, sekalipun itu menuntut suatu pengorbanan dari diri kita. Mari kita perhatikan saudara, dalam ayat-ayat yang selanjutnya, pertempuran apa yang kita hadapi? Ada 3 hal di sini saudara. Yang pertama, pertempuran melawan hawa nafsu dosa. Setiap kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Di dunia ini saudara, apalagi menjelang hari-hari yang terakhir, ada pemutarbalikan pemahaman tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan dipermainkan, dianggap sebagai suatu kesempatan untuk hidup dalam hawa nafsu dosa. Kita tidaklah demikian saudara. Kita harus terus berjuang, mempertahankan iman kita untuk tetap teguh berdiri di atas kebenaran. Yang kedua saudara, pertempuran melawan kemurtatan. Semakin menjelang akhir zaman, akan semakin banyak orang yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, sehingga orang-orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di ayat yang keempat saudara, mengenai adanya upaya untuk penyangkalan akan penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, pertempuran terhadap ajaran-ajaran palsu. Di akhir zaman, semakin banyak ajaran-ajaran palsu yang hendak menyesatkan orang-orang percaya. Tapi kita semua saudara harus sungguh-sungguh melekat kepada firman Tuhan dan bersandar kepada kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebagai respon atas semua tantangan itu, kita hendaknya tetap bertekun dalam iman, berdoa dalam Roh Kudus, tetap sabar menantikan kedatangan Tuhan dengan cara hidup benar dan setia, menguatkan hati mereka yang ragu-ragu, dan menghindarkan diri kita dari segala kecemaran dosa dan pergaulan yang tidak benar. Saudara yang terkasih, dalam keadaan dunia hari-hari ini yang semakin penuh dengan tantangan, banyak kesulitan dan tekanan, kita harus tetap berjuang mempertahankan iman kita. Jangan goyah, tapi berjuanglah sampai akhir untuk keluar sebagai pemenang-pemenang iman. Tuhan Yesus akan menolong kita dengan kuasa-Nya sehingga kita tetap kuat dan tidak tersandung dan tidak terjatuh, tapi kita akan menang sampai di garis finish, mencapai kemuliaan surga yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk setia dan dengan segenap hati dan kekuatan kami berjuang mempertahankan iman kami. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi di hari-hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Tapi kami percaya dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Engkau yang berkuasa untuk menopang kami, dan Engkau yang berkuasa untuk menolong kami, sehingga kami dapat melalui semuanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Engkau yang memanggil kami adalah setia, dan Engkau yang akan menggenapi panggilan-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami terus ya Tuhan, dan pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami mengenal akan jalan-jalan-Mu, dan mengerti akan kebenaran-Mu semakin lebih lagi. Dan kami sungguh-sungguh hidup setia, taat, mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu atas kami, dalam segala aktivitas kami, tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa, dan berikanlah pertolongan serta kuasa mujizat-Mu bagi setiap yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.